Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Di awal bulan ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Darahnya dicurahkan untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, melayakkan kita untuk menjadi anak-anaknya, melayakkan kita untuk menjadi umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Kau sendiri ya Roh Kudus yang akan mengendalikan pikiran kami, sehingga pikiran kami hanya terpusat kepada Tuhan saja. Menyembah Tuhan adalah satu kerinduan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami datang Bapa pagi hari ini. Kami datang Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus.
kasih Tuhan, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, untuk anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dilayakkan untuk menerima kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang tidak terbatas. Dalamnya kasih-Mu Tuhan yang tidak bisa kami selami, benar-benar merangkul jiwa kami, membawa kami untuk bisa hidup, membawa kami untuk bisa ya Tuhan menghadap hadirat-Mu yang kudus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, mari bekerjalah ya Roh Kudus, memenuhi setiap hati kami, jiwa dan pikiran kami, untuk kami bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Kami mau bersuka cita karena kebesaran nama Tuhan. Kami mau bersuka cita dan mengagungkan kedahsyatan Tuhan, merayakan kasih-Mu, merayakan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Kita sudah melewati 6 bulan di tahun ini. Dan saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita semua yang merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Katakan Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Bersorak, Allahku luar biasa. Haleluya. Bersorak, Tuhanku dahsyat berkata. Tuhan dan padaku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari rayakan kasih Tuhan pagi hari ini. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Bersorak, Tuhanku dahsyat berkata. Tuhan kan padaku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari padaku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku.
habis dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan selalu benar-benar menuntun setiap langkah kita, sehingga kita ini ditemani dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan menghadapi setiap rintangan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang mataku, namun Engkau bersamaku. Begitu berbagi diriku, berlaksa di sisi kanan, janjiku Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus.
Dialah Allah sumber kemenangan hidup kita. Tuhan Yesus menjadi kebanggaan kita. Walaupun di dunia ini kita tidak bisa memiliki apapun yang kita bisa banggakan, tapi satu-satunya kebanggaan kita adalah Tuhan Yesus. Memiliki Tuhan Yesus adalah satu-satunya harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada penghiburan, di dalam Tuhan juga ada keselamatan. Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Di saat kita goyah, Tuhanlah yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
memberi kekuatan berharap kembali kepada Tuhan. Mintalah iman yang benar kepada Tuhan. Menanam iman itu dalam hatimu saat ini. Percayalah Tuhan masih bekerja dalam kehidupan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
Bapa, pegang erat tangan kami dan teguhkanlah hati kami untuk memandang-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus ada rencana yang baik yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami. Yang kami perlukan adalah peneguhan dari-Mu Tuhan Yesus. Mari teguhkanlah iman kami ya Roh Kudus. Kami memerlukan iman yang benar, bukan hanya iman yang memindahkan gunung, tetapi iman yang benar di dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkan hati kami untuk kami bisa berjalan bergandeng tangan bersama dengan Tuhan dalam setiap permasalahan kehidupan kami yang kami hadapi. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menuntun kami dan menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami percaya Kau Allah yang setia, sehingga dalam lembah kekelaman sekalipun kami akan aman bersama dengan Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu yang akan menuntun kami, menerangi setiap langkah-langkah dalam kehidupan kami. Dan kami akan tetap pegang tangan-Mu Tuhan. Jika kami lelah Tuhan, Engkau yang akan menguatkan kami. Jika tangan kami terlepas, tangan Tuhanlah yang akan memegang tangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, biarkan kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan hati kami, bahkan memulihkan jiwa kami yang sedang letih dan lesu pagi hari ini. Biarlah kami benar-benar menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dengan hati yang terfokus pada Tuhan, dengan hati yang benar-benar terbuka untuk firman-Mu ditaburi di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pembacaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Mari saya ajak untuk kita salam kiri dan kanan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, aku siap untuk dengar firman Tuhan. Amin. Ya, jangan cuma salam, sebutkan kata-kata. Ya, coba. Karena kadang-kadang kita coba nyalam doang. Kadang-kadang nyalam tuh wajahnya cemberut gitu ya. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sudah pastikan sebelah kiri kanannya udah bicara ya. Ya. Kalau belum bicara, ayo sekarang bicara ya. Oke? Ya, pastikan. Paling tidak sekedar di hari Minggu kita bisa bertegur sapa. Minimal sebelah kiri dan sebelah kanan kita lihat tuh ini wajahnya. Ketemu di jalan, ditegur siapa ya? Ya, jangan gitu ya. Itu adalah kita satu gereja, minimal kita harus. Amin. Amin. Pastikan kita mengenal jemaat yang ada di Kabupaten Kuningan di GKPB ini ya. Nanti ditegur, gitu kan. Terus ketemu di mana? Pernah begitu? Padahal pernahnya kita satu bangku dalam gereja. Tapi waktu ditegur di jalan, kita ingat siapa ya gitu ya. Pernah seperti itu? Mulai hari ini nggak akan pernah lagi, karena kita pastikan kita mengingat teman sebangku kita atau satu keluarga jemaat GKPB. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kami baru nyampe tadi malam setengah 12 malam di tempat ini, berangkat hari Jumat dan baru pulang nyampe di Kuningan jam setengah 12 malam. Secara fisik cukup lelah,
Karena kami hari Jumat ke Bandung dulu, dari Bandung baru kami ke Jakarta. Kemarin pulang selesai dari Jakarta ke Bandung dulu, dari Bandung baru ke Kuningan. Itu sangat luar biasa karena kita harus menjemput abang saya terlebih dahulu karena dia tidak mau naik kendaraan umum dengan segala macam alasan. Dan sampai setengah 12 saya baru tidur jam 2 pagi, Bapak Ibu Saudara. Jam 2 pagi dan bangun saya sengaja alarm. Biasanya walaupun saya tidak alarm jam 5 pasti saya bangun. Sebelum alarm bangun saya sudah bangun. Tadi saya sudah dengar karena suami saya buat alarm itu jam 5 kurang 10. Pasti dia selalu buat alarm. Ya. Jadi dia punya alarm, saya punya alarm. Tapi kalau alarm yang tiap hari saya tidak pernah buat. Cuma karena saya takut kebablasan, saya buat alarm saya. Karena saya baru tidur jam 2, saya pikir kalau saya bangun jam 4, jam 3, jam 4 bangun. Wah, kali ini saya mau bangun agak lama ya, saya bilang begitu. Ya, jadi saya bangunlah 15.30. Walaupun jam 5 kurang saya sudah dengar alarm suami saya tidak bangun, masih melanjutkan tidur saya. Dan jam 5:30 kita mulai doa pagi di tempat ini dan saya pun berpikir capek sekali badan saya. Tapi karena ini adalah bagian yang harus saya lakukan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua di tempat ini, saya harus tetap kuat. Amin. Siap untuk dengar firman Tuhan? Siap? Oke, pada bulan ini kita temanya adalah semakin akrab. Apa? Semakin akrab. Coba bilang lebih jelas apa? Semakin akrab. Semakin akrab. Semakin akrab dengan siapa? Pastinya dengan Tuhan. Atau semakin akrab dengan pacar, atau semakin akrab dengan dunia. Ada banyak arti semakin akrab ini ya. Ada semakin akrab dengan Tuhan, ada semakin akrab dengan pasangan atau dengan pacar, ada semakin akrab dengan dunia. Kalau semakin akrab dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang baik dalam kehidupan kita dan seharusnya kita semakin akrab dengan Tuhan. Amin. Ya, seharusnya seharusnya kita semakin akrab dengan Tuhan. Bukan tidak boleh kita semakin akrab dengan pasangan. Bukan tidak boleh kita semakin akrab dengan orang-orang yang kita kasih. Itu boleh-boleh saja Bapak Ibu Saudara. Tapi yang lebih penting dalam hidup ini, kita harus semakin akrab dengan Tuhan. Ya, kalau kita berbicara semakin akrab, berarti itu tidak bisa dipisahkan dengan relasi. Dan bulan ini, minggu ini kita akan berbicara tentang iman yang semakin mendalam. Kalau kita berbicara tentang iman itu bukan hanya sekedar percaya, Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, iman itu bukan sekedar percaya, tapi lebih dari percaya, yaitu kita percaya dan berjalan di dalam kepercayaan itu. Seberapa banyak kita memiliki iman, tapi kita tidak berjalan dengan iman kepercayaan itu, sehingga apa? Kita menjadi frustasi, kita menjadi putus asa karena dasar iman kita salah, Bapak Ibu Saudara. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman itu adalah dasar. Jadi dasar dari kehidupan kerohanian kita itu adalah iman, percaya. Dasarnya itu iman. Percaya, bukan cuma percaya. Kalau saya mau kasih tahu, kalau cuma percaya, iblis pun percaya kepada Tuhan. Ya, kalau cuma percaya. Tapi percaya di mana kita bisa berjalan, menjalani
setiap kehidupan di atas dasar kebenaran firman Tuhan, dasar dari keyakinan yang kita percaya. Itu iman yang semakin akrab. Kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-3. Saya izin ya, suaranya masih kurang baik. Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Atau langsung ke-17 aja. Karena cuma 2 ayat, saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berasal di dalam kasih. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, iman yang semakin mendalam. Karena ada lagu berkata begini, ku jatuh cinta padanya dalam dan tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Amin. Kita semakin cinta, tambah dan dalamnya, dan dalam iman kita sejak kita lahir baru, ya, saya garis bawahi lahir baru. Karena saya mau katakan, tidak semua kita yang lahir dari oleh Kristen imannya sudah dalam. Iman yang semakin dalam tidak ditentukan seberapa lama kita sudah menjadi Kristen. Ya, tidak ditentukan seberapa lama kita sudah menjadi Kristen. Siapa di sini usianya yang 60 tahun? Coba angkat tangan. 60 tahun. Dari kecil sudah Kristen, Pak. Ya, siapa yang dari sejak lahir sudah Kristen? Sejak lahir, ya, sejak lahir sudah Kristen. Sejak lahir sudah Kristen. Ya. Nah, sudah 60 tahun, tapi tidak serta-merta iman kita yang semakin dalam itu dikatakan sudah 60 tahun. Tidak seperti itu. Ukuran iman yang semakin dalam, Bapak Ibu Saudara, tidak diukur seberapa lama kita sudah menjadi Kristen, tetapi seberapa kita menghidupi iman itu. Pengalaman iman seperti yang ada dalam Ibrani, karena iman, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca semua karena iman, pengalaman iman yang setiap hari bertambah dan semakin dalam cintanya kita kepada Tuhan, dan iman kita pun semakin dalam. Jadi karena pengalaman iman, menghidupi iman yang dimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, semakin hari karena iman. Ya, di dalam Ibrani nanti bisa dibaca itu semua karena iman. Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita hidup kekristenan kita dimulai dari karena iman, dan kita mengalami segala sesuatu di dalam iman itu. Di sini dikatakan Rasul Paulus berkata bahwa aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Rasul Paulus berdoa, aku berdoa, bukan
ya artinya Yesus, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Karena Bapak Ibu Saudara, hidup ini tidak mudah. Perjalanan iman bukanlah perjalanan yang mudah. Karena itu Rasul Paulus berdoa, Bapak Ibu Saudara, supaya ia dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Rasul Paulus menganggap penting, dia perlu berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita pun setiap pagi terus berdoa untuk jemaat yang ada di tempat ini, supaya bagaimana iman kita terus bertumbuh dan mengalami Tuhan, dan tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan, di dalam keyakinan, dan tidak melenceng dari iman yang Tuhan tentukan, yang kita sudah terima daripadanya. Rasul Paulus berdoa, dikatakan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Dia enggak berdoa untuk hal yang lain, karena dia tahu perjalanan iman bukanlah perjalanan yang mudah. Pada saat ada masalah, itu bukanlah perjalanan yang mudah untuk dilewati. Amin. Amin. Apapun itu, perjalanan iman bukanlah perjalanan yang mudah. Di perjalanan yang tetap bertahan, walau kita tetap belum melihat sesuatu yang baik terjadi. Perjalanan yang tetap percaya pada Tuhan, dan akan mengalami perjalanan iman yang bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Beberapa tanda proses bagaimana iman seseorang dalam semakin mendalam, ya. Di sini nomor 1 saya buat adalah tandanya seseorang mengalami iman yang semakin dalam. Dikatakan iman semakin mendalam dimulai dari manusia batinia yang dikuatkan. Apa artinya? Dikatakan Tuhan ingin membangun bagian terdalam dalam kehidupan kita, yaitu batin kita. Apa yang dimaksud dengan manusia batinia? Manusia batinia adalah bagian terdalam dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah belajar DK, di situ dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24 katanya, kalau kita hendak menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh adalah bagian terdalam yang tidak terlihat, yang tidak manipulatif, yang tidak kelihatan rohani, tapi dalamnya adalah rapuh. Tidak itu. Manusia batinia adalah bagian terdalam dari kehidupan kita yang tidak terlihat, Bapak Ibu Saudara. Iman kita pun adalah bagian terdalam, nggak terlihat. Bukan karena kita sudah pelayanan, imannya sudah dikatakan sudah dalam, tidak seperti itu. Ya, di sini dikatakan di sini. Bagian terdalam yaitu di sana ada pikiran, ada kehendak, keyakinan. Jadi saya waktu dari hari Senin lalu saya sudah, karena saya tahu saya mau ke Jakarta, saya sudah siapkan ini dan saya sudah selesaikan PPT itu di hari Senin. Nah, tadi pagi waktu saya persiapkan, saya coba lagi rubah, ya saya perbaiki lagi supaya lebih lagi ya. Nah, bagian terdalam dan sepanjang itu saya berpikir gini, kenapa ya banyak orang Kristen yang hidupnya begitu-begitu saja, yang tidak mengalami perubahan. Ternyata saya berpikir, saya dapati manusia batinia bagian terdalam dalam kehidupan kita tidak berubah. Apa yang pikiran kita masih pikiran yang lama,
kita, perasaan kita, hasrat kita masih pikiran yang lama belum dirubah. Mindset ternyata benar. Saya berpikir, saya kaji-kaji benar. Seseorang bisa mengalami perubahan kalau mindsetnya sudah berubah. Sekalipun kita 60 tahun ya menjadi Kristen, tapi kalau mindset kita adalah bahwa mujizat itu hanya terjadi pada zaman rasul-rasul saja, dan ini tidak akan terjadi. Ya mindset itu ya sudah, kita akan hidup tidak akan pernah mengalami Tuhan, tidak akan pernah mengalami mujizat. Mindset perubahan. Yang penting aku datang ke gereja, mindsetnya itu. Karena dari kecil kita ditanamkan untuk ke gereja. Berubah atau tidak itu tidak penting. Mindset kita, pola pikir kita nggak berubah. Tujuan kita datang ke gereja mendengarkan firman. Bahkan karena kita tidak tahu tujuannya untuk datang ke gereja, karena itu kita datang dan tidak datang ke gereja tidak masalah. Pada saat sempat saya datang, nggak sempat saya nggak datang. Bahkan di dalam gereja kita bisa juga melakukan sesuatu. Karena mindset kita, tujuan kita datang ke gereja cuma absen. Ya. Nanti tidak enak kalau ditanya oleh Ibu Gembala atau yang lain. Kalau mindset kita, pola pikir kita tidak dirubah, iman yang semakin mendalam. Ya, pikiran kita berpikir gini, gak mungkinlah ada mujizat, gak mungkinlah ada kesembuhan, gak mungkinlah doa dijawab, gak mungkin. Pikirannya udah tersetnya begitu. Atau kita punya pemikiran yang beda. Pemikiran kita benar, kita berserah kepada Tuhan. Tapi ada hal di mana pikiran kita tidak berubah. Kita atur Tuhan, kita berhidup, berpola seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Nggak berserah total, nggak percaya penuh kepada Tuhan, nggak ngalami iman yang semakin lama. Saya bertanya-tanya akan hal ini. Kenapa? Karena setiap hari saya maksudnya, ya bagaimana hidup ini boleh semakin dekat. Hari-hari ini saya lebih senang dengan lagu. Ya, itu saya lagi senang. Terus ada lagi lagu. Saya suka kalau pemain di kantor tuh saya hidupkan lagu itu. Maksudnya nggak ada yang lebih berhati. Maksudnya lebih bahagia kita bersama dengan Tuhan, gitu ya. Saya itu yang lebih saya mau. Saya ingin lebih dekat. Bukan saya maksudnya sok-sokan, bukan. Tapi ini adalah naluri terdalam. Sejauh mana hati saya menginginkan Tuhan, sejauh mana hati saya pengen melekat kepada Tuhan. Pola pikir saya pun harus berubah, sikap saya pun harus berubah, tindakan saya pun harus berubah. Bagian terdalam dalam hidup kita. Kalau kita mau iman yang semakin dalam, manusia batinnya kita harus berubah. Apa itu manusia batinnya? Pikiran, kehendak, ya kan? Di sana ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan, keyakinan iman. Iman, pengharapan, dan hubungan kita dengan Tuhan itu selalu berkaitan tentang iman yang semakin dalam. Manusia batinnya tidak selalu dapat dilihat orang. Seringkali kita menyembunyikan, betul? Kita tersenyum pada seseorang tapi hati kita dongkol, betul nggak? Jadi seseorang bisa kelihatan tersenyum, tetapi hatinya sedang hancur. Nggak ada orang yang tahu hati kita. Bagian terdalam hati itu nggak ada yang tahu. Kita bilang iya, tapi ternyata tidak. Itu bagian terdalam.
Seseorang bisa tetap datang ke gereja, tetapi sebenarnya sedang kehilangan harapan. Ya. Bisa tetap, bukan cuma itu lagi dikatakan, seseorang bisa tetap datang ke gereja, tetap melayani Tuhan, bahkan tetap berkhotbah, tetapi di dalam hatinya sedang mengalami kelelahan rohani. Kelelahan rohani pasti akan terjadi kalau kita hanya melakukan segala sesuatu, semuanya serba rutinitas dan jadwal pelayanan. Kalau kita tidak pernah membangun kehidupan kerohanian kita, relasi kita dengan Tuhan, satu titik kita akan merasa lelah dengan pelayanan, capek dengan pelayanan, capek dengan aturan. Orang dalam Alkitab semuanya ini berbicara tentang aturan. Gak ada dalam firman Tuhan yang tidak berbicara tentang aturan. Membangun saja ada aturan. Harus pakai kayu ini, ukurannya ini, semuanya. Karena lu melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Makanya lu selamat daripada air bah. Kalau kita membangun relasi kita dengan Tuhan, kita mau semakin akrab dengan Tuhan, pelayanan kita lakukan dengan dasar cinta kepada Tuhan, dengan pengertian kepada Allah yang benar. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tidak ada kelelahan rohani. Karena semakin hari hidup kita semakin dicas, kehidupan kita semakin dicas, karena relasi kita benar-benar terbangun. Kita cek hidup pelayanan kita, hidup kerohanian kita. Apakah kita sedang lelah? Apakah kita sedang lelah dalam kekristenan kita? Apakah kita sedang lelah? Iman kita, apakah kita sedang lelah? Ya. Di sini dikatakan seseorang bisa tetap datang ke gereja, tetap melayani, bahkan tetap berkhotbah, tetapi di dalam hatinya sedang mengalami kelelahan. Pastikan kita tidak sedang lelah. Ya. Dan Rasul Paulus juga dikatakan begini, bahwa menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Mengapa manusia batinia kita harus dikuatkan? Karena kekuatan iman seseorang ditentukan oleh apa yang terjadi dalam dirinya. Ya, karena kekuatan iman seseorang ditentukan oleh apa yang terjadi dalam dirinya. Contoh, ketika masalah datang, yang pertama kali diserang adalah pikiran kita, bagian terdalam. Ada pemikiran kita yang terlihat di sini, pikiran, ada kan? Bagian dalam. Ketika doa belum dijawab, yang mulai melemah adalah pengharapan. Ada yang terlihat pengharapan? Nggak ada. Karena itu kita perlu dikuatkan bagian dalam ini, sehingga pada saat kita belum melihat sesuatu, doa kita belum dijawab, masalah datang, bukan pikiran negatif yang datang, bukan kelemahan yang datang Bapak Ibu Saudara, tapi karena bagian dalam kita adalah kekuatan, sudah di-set, ya, bahwa setiap masalah bisa menjadi alat untuk kita mengalami mujizat. Amin. Bisa menjadi alat untuk kita mengalami kemenangan. Mungkin nggak kita mengalami kemenangan kalau tanpa pertandingan? Nggak akan mungkin. Mungkin kita naik kelas tanpa ada ujian iman? Nggak akan mungkin. Ya, jadi penting untuk kita set bagian dalam kita benar-benar terset benar oleh kebenaran firman
Amin. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh. Jadi bukan karena kekuatan kita, tapi Roh Allah. Makanya kalau dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, bukan dengan kekuatan, kita suka nyanyi bukan dengan kekuatan, cuma nangisnya aja, cuma sedihnya aja, tapi tidak menguatkan roh kita. Tuhan, aku butuh Roh. Beneran tadi pagi aku bilang gini, Tuhan, jujur aku sangat lelah, tapi aku butuh kekuatan yang daripada Roh, yang menguatkan aku, yang memampukan. Jadi kita butuh Roh Kudus, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan. Roh pasti akan selalu berbicara dalam hidup kita. Apapun, kalau kita buka hati, buka hidup kita selebar-lebarnya untuk Roh berbicara kepada hidup kita, supaya iman kita semakin dalam. Saya percaya itu pasti terjadi. Roh Kudus akan bekerja di dalam. Amin. Saya tambahkan di sini, kalau manusia batin yang kita lemah, masalah sekecil apapun dapat membuat kita meninggalkan Tuhan. Jadi yang membuat seseorang dapat meninggalkan Tuhan bukan karena masalah yang besar, tapi karena bagian terdalam yang tidak. Masalah sekecil apapun membuat mereka dapat meninggalkan Tuhan. Ingat, mari kita koreksi bagian dalam kita. Ada yang perlu dirubah, ada yang perlu diperbaharui mindset kita, ya, selaras dengan Tuhan, bahwa mujizat pasti terjadi, bahwa doa Tuhan pasti jawab kalau sesuai dengan kehendak. Apalagi itu yang harus kita set dalam hidup kita. Jangan set bahwa Tuhan gak sayang sama saya udah ditinggalkan Tuhan. Jangan set, tapi setlah hal-hal yang positif, yang membangun iman, dan itu terset dalam, dan itu akan muncul pada saat masalah persoalan datang dalam kehidupan. Itu yang pertama. Anda beberapa iman kita semakin dalam. Yang kedua adalah iman semakin dalam membuat Kristus tinggal dalam hati kita. Di sini dikatakan, setelah Rasul Paulus berdoa untuk menguatkan roh kita di dalam batin kita, dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batin. Dikatakan sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu. Apa artinya? Semakin Roh Kudus menguatkan kehidupan batinnya kita, semakin kita memberi ruang kepada Kristus untuk menguasai seluruh kehidupan kita. Seringkali yang menguasai kehidupan kita bukan Roh Kristus, tapi apa? Perasaan kita, keegoisan kita. Semua yang berbicara tentang kita. Semuanya. Kalau masih berbicara tentang kita, berarti belum dirubah bagian terdalam. Semakin Roh Kudus menguatkan hidup batinnya kita, semakin kita memberi ruang kepada Kristus untuk menguasai seluruh kehidupan kita, seluruh totalitas kita. Ketika Kristus tinggal dalam hati, cara berpikir kita berubah, perkataan kita menjadi berkat, sikap kita mencerminkan. Jangan artikan setiap firman dengan versinya kita. Seringkali kita mengartikan firman dengan versi kita, sehingga kita salah. Saya pernah berpikir begini, iya ya, contoh kalau namanya ya kehidupan seseorang rohaninya sudah lebih gitu ya,
Dan dia bilang seperti ini, bla 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 bla. Karena kita tingkat kerohaniannya belum sampai di sana, nggak dapet. Akhirnya kita cuma bilang, dia cuma ngomong gitu. Karena tingkat kita yang nggak mau berubah, standar dalam hidup kita yang kita udah mengejar tinggi, doa itu harus dilakukan. Dan bukan pendeta, bukan guru timer gereja, bukan pelayan. Jadi kalau doa jemaat itu untuk pelayan, untuk pekerja gereja, bukan untuk saya. Doa cukuplah di rumah saja. Kesan dengan segera bermacam-macam alasan karena kita tidak mau. Mana kita memiliki iman yang semakin dalam, bertumbuh saja kita tidak mau. Sarana iman, pertumbuhan iman pun kita tidak mau. Kita perlu dirubah pola pikir kita. Udahlah, aku udah nyaman gini-gini aja. Nyaman aku kayak gini. Penting aku ada uang, aku nggak minta kamu belum makan. Udah nyaman. Nggak itu Bapak Ibu Saudara, dangkal banget kehidupan keluarga kita kalau kita sampai di situ. Ya, kita harus makin seperti Kristus itu kehidupan Tuhan. Ya, dalam perkataan, perbuatan, tindakan, iman kita terlebih. Ya, semakin dalam iman seseorang, semakin nyata karakter Kristus terlihat dalam hidup seseorang. Semakin dalam iman seseorang, semakin nyata karakter ilahi. Harusnya itu semakin terlihat. Bukan kalau ada apa-apa ngomongin goblok kamu. Kebun binatang luar. Ya. Ayo, iman yang semakin mendalam membuat Kristus. Bagaimana Kristus mau tinggal dalam hidup kita? Kalau perbuatan-perbuatan yang tidak benar tetap kita hidupi. Biarlah Kristus menjadi Tuhan yang memimpin setiap aspek kehidupan kita. Iman yang semakin mendalam akan menghasilkan hidup yang memuliakan Tuhan. Cek, apakah hidupmu sudah memuliakan Tuhan? Cek itu. Apakah kalau orang melihat kamu, iya, tanda kok dia. Kalau orang Batak kan suka tanda dari mana, gitu ya, margarija yang melayani Tuhan. Tapi pernah nggak bilang, percuma ya dia udah pelayan, kelakuannya pun kayak gitu. Udahlah kau nggak usah pelayanan lagi kau, pelayanan kelakuan pun begitu. Pernah dengar kayak gitu? Karena nggak menjaga, dan kita nggak nganggap itu penting. Mari, kalau iman kita semakin dalam, Kristus tinggal dalam hidup kita, Dia memperbaiki kita. Kalau ada dosa, jangan lakukan, ya. Jangan jadilah kehendak, tidak boleh. Mari kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Iman yang semakin dalam itu terlihat dari karakter kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir, iman yang mendalam terlihat melalui kehidupan sehari-hari. Di sini saya tulis tetap berdoa sekalipun belum melihat jawaban. Ya, sudah berapa lama kita berdoa? Ya, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayatnya. Tetap mengampuni meskipun pernah disakiti. Berkali-kali disakiti tetap mengampuni. Doa, ya. Yang
Selanjutnya, tetap setia melayani tanpa mencari pujian. Kalau kita dipuji senang, kalau nggak dipuji udah beda gitu ya. Jangan cari pujian manusia, tapi carilah pujian Tuhan, supaya Tuhan disukakan atas sini. Yang kurindukan menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan orang-orang. Tapi sikap kita juga harus tetap yang benar ya. Aku menyenangkan Tuhan, tapi perilaku kita tidak benar, itu salah ya. Yang selanjutnya, tetap berharap kepada Tuhan di tengah kesulitan. Kesulitan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Tetap berharap pada Tuhan. Semakin dalam akar iman seseorang, semakin kuat dia bertahan menghadapi badai kehidupan. Ada pohon ilustrasinya. Pohon yang terlihat pasti dari batangnya. Hanya apa? Hanya apa tuh? Yang untuk buat pecel-pecel apa? Yang putih-putih pada akarnya. Togi dia Tuhan. Bilang togi aja susah. Hanya togi yang akarnya terlihat. Tapi setiap pohon yang kuat, pohon yang ada di depan sana, ya, dia ada apapun, akarnya itu merambatnya kemana-mana, ya. Jadi segini, badai apapun dia tetap berdiri. Akar iman kita makin dalam, harusnya semakin kuat, ya. Gak ada lagi orang karena tersinggung, ya, meninggalkan gereja, ya kan? Karena doanya belum dijawab, malas ke gereja atau apapun saja. Kalau akar bagian terdalam dalam kehidupan kita, mindsetnya sudah berubah, akar iman kita semakin kuat melewati setiap tantangan dan doa yang belum dijawab, kita tetap berdoa dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Itu saya kira pohon kehidupan kerohanian kita semakin terlihat lebih dalam, dan karakter-karakter Kristus itu terlihat dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga, dan kita akan bisa berkata sampai garis akhir kehidupan kita, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Karena kita sudah melewati banyak pertandingan iman dan kita menang, dan itulah yang menjadi kesaksian bagi hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Iman yang semakin dalam akan terlihat dari kehidupan kami, akan karakter kami, di mana kami mengalami kemenangan dan kemenangan bersama. Yesus Tuhan, mari Tuhan, berikan sikap yang benar bagi kami benar-benar mau dikuatkan pikiran kami dijawab Allah. Terima kasih. Yang dapat
roti bagi semua. Kalau tidak keberatan boleh mengangkat tangan. Baik, kalau semuanya sudah, mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang seluruh pelayan untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Mari sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, sikap hatimu diperlukan oleh Tuhan. Sikap hati yang benar, sikap hati untuk mengambil bagian tubuh dan darahnya. Karena jikalau kita mengambil dengan sikap hati yang layak, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, maka hal itu mendatangkan berkat bagi hidup kita. Mari kita datang menguji hati kita. Hampiri Tuhan, apapun sikapmu. Mari coba renungkan rasa hormatmu kepada Tuhan, rasa cintamu kepada Tuhan, rasa kasihmu kepada Tuhan yang membuat engkau menghargai hadiratnya, menghargai roti dan anggur perjamuan yang akan kita ambil pada saat ini. Mari datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan, dan katakan sesuatu kepada-Nya. Haleluya Yesus. Hati yang layak, hati yang tidak ada kebencian, hati yang tidak ada niat jahat, hati yang tidak menutupi perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, hati yang benar yang menghargai Tuhan, menghargai roti dan anggur perjamuan, menghargai korban Yesus di atas kayu salib, menghargai kasih-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami ya Tuhan. Mari angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus melebihi atas kepala kita, menempatkan Dia di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus. Darahnya lah yang menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita. Darahnya membasuh seluruh kehidupan kita. Bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita datang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, sungguh kami menghargai setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Anugerah keselamatan yang memberikan kami pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Bahkan dengan iman kami percaya bahwa satu hari kelak kami akan bersama-sama dengan Engkau di kekekalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang kami sudah ambil. Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan berkati kita semua. Bisa mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rustida Sianipar, MTH atas firman Tuhan yang telah dibagikan. Firman yang disampaikan telah menjadi berkat, penguatan, dan arah bagi kehidupan kami untuk semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Kiranya setiap firman yang telah ditaburkan menghasilkan buah yang berlimpah, menguatkan jemaat, dan membawa banyak orang semakin dekat kepada Kristus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan kehidupan Pendeta Rustida Sianipar, MTH. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan pengurapan dalam setiap pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang pertama kali hadir di ibadah ini. Kalau tidak keberatan boleh angkat tangannya. Di tempat ini, Anda bukan orang asing, tetapi bagian dari satu keluarga. Keluarga yang bertumbuh dalam kasih Tuhan. Di sini, kita disambut dengan kasih, diperkokoh dalam iman, dan berjalan bersama dalam pengharapan. Mari bersama menikmati hadirat Tuhan, merasakan damai-Nya, dan mengalami kasih-Nya yang sempurna. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah kesibukan hidup, jangan lupa memberi waktu terbaik untuk Tuhan. Mari bergabung dalam ibadah harian agar hidup semakin dikuatkan oleh firman-Nya dan hati semakin dekat dengan Tuhan. Ibadah pagi jam 5 sampai 8 pagi. Ibadah siang jam 12 sampai 2 siang. Ibadah malam jam 6 sampai 10 malam. Ikut ibadah harian lebih akrab dengan Tuhan. Tersedia juga melalui aplikasi ibadah harian. Tuhan memberkati. Ayo ikut kesan. Tahukah Anda, iman tidak bertumbuh sendirian. Tuhan memanggil kita untuk saling menguatkan, saling membangun, dan saling memperhatikan dalam kasih. Mari bergabung dalam kesan, kelompok saling membangun dan memperhatikan, sebuah persekutuan yang hangat untuk belajar firman Tuhan, berdoa bersama, berbagi pengalaman hidup, dan bertumbuh menjadi murid Kristus yang dewasa. Hari Rabu 8 Juli jam 7 malam, tempat di rumah keluarga Muhtar Alam Asri. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam kasih Kristus. Kesan, bersama kita bertumbuh, bersama kita dikuatkan. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan. Mari ambil bagian dalam doa jemaat GKPB Kuningan yang diadakan setiap hari Jumat pukul 19 malam. Datang dan bersatu dalam doa, mencari wajah Tuhan serta mengalami kuasa-Nya dalam hidup kita. Di GKPB Kuningan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa-Nya. Yakobus 5 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati. Awali hari bersama Tuhan dalam hadirat dan doa yang menguatkan. Mari datang bersama mencari wajah Tuhan dan menyerahkan seluruh langkah hidup kita kepadanya. Pagi-pagi benar aku mencari Engkau. Mazmur 63 ayat 2. Setiap Sabtu jam 5 pagi di GKPB Kuningan. Mari bersama kita berdoa.
bersatu, dan mengalami kuasa Tuhan yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Penyerahan anak akan diadakan pada Minggu 12 Juli. Bagi orang tua yang mau menyerahkan anaknya dapat mendaftarkan ke Saudara Andriko Manurung. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Mari kita serahkan anak-anak kita kepada Tuhan untuk tumbuh dalam rencananya. Tuhan Yesus memberkati. Buka kelas pemuritan dasar kekristenan mulai 27 Juli. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang ingin mengikutinya dapat mendaftarkan diri kepada Saudara Andriko Manurung dengan mengganti uang buku dan sertifikat senilai Rp25.000. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Ayo daftar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih, kebaikan, dan penyertaannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Keluarga MDC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Melati Lubis yang berulang tahun pada tanggal 6 Juli. Kiranya di usia yang baru ini, Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kasih karunia, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang berlimpah. Kiranya setiap langkah kehidupan selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Setiap doa mendapat jawaban sesuai kehendaknya, dan setiap pelayanan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun, Ibu Melati Lubis. Teruslah bertumbuh dalam iman, hidup dalam kasih, dan menjadi terang bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati Ibu Melati Lubis dan keluarga sekarang dan selamanya. Janji iman pembangunan dan renovasi gedung gereja. Dana yang dibutuhkan Rp350 juta. Total dana yang sudah terkumpul Rp133.517.000. Dana yang masih dibutuhkan Rp216.483.000. Mari jemaat GKPB Kuningan yang sudah mendapatkan formulir janji iman dapat diisi dan diserahkan kepada Bapak Heri sebagai bendahara. Bagi jemaat yang membutuhkan formulir janji iman dapat menghubungi Bapak Heri. Mari jemaat GKPB Kuningan untuk ikut terlibat di dalam pembangunan dan renovasi gedung gereja kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pertemuan pelayan diberitahukan kepada seluruh pelayan Tuhan untuk menghadiri pertemuan pelayan yang akan dilaksanakan setelah selesai ibadah. Mari kita hadir dan bersama-sama bersekutu, berdiskusi, mengevaluasi, serta merencanakan pelayanan agar semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Pertemuan dilaksanakan di ruang pertemuan GKPB Kuningan. Layanilah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Kebersamaan memperkuat pelayanan dalam kasih. Perencanaan menolong kita melangkah dan melayani dengan lebih baik. Tujuan kita adalah melayani Tuhan dan sesama. Mari kita hadir dan terlibat. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, lalu dibawa ke depan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi dengan hati yang tulus, penuh syukur dan sukacita kepada Tuhan. Terima kasih atas setiap persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, ada yang terlewat. Mulai minggu depan kita kembali akan melakukan ibadah 2 kali, pagi dan sore hari. Jadi mulai minggu depan pagi jam 9 sore, jam 9 pagi, sore jam 4 ya, jam 4 sore. Jadi mulai minggu depan ya ibadah 2 kali. Dan saya berharap untuk setiap para pelayan dan seluruh jemaat yang tidak bisa ibadah pagi bisa datang di ibadah sore. Yang tidak bisa datang ibadah sore ya datanglah ibadah pagi ya. Oke. Dan hari ini juga kita akan berdoa untuk Pak Kiming yang sedang sakit. Dan tadi pagi saya mendapatkan informasi dari keluarganya sudah agak sedikit lain omongannya katanya. Jadi kita berdoa biarlah Tuhan lakukan apa yang terbaik untuk Pak Kiming. Kita berdoa supaya Pak Kiming benar-benar Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di hadapan tahta hadirat-Mu kami datang kembali bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur untuk dapat melakukan ibadah pada hari ini. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Bapa, bukan hanya sekedar memuji, bukan hanya sekedar menyembah, bukan Tuhan, tapi kami lakukan dengan dasar yang benar,
karena kami mencintai Tuhan, karena kami menghormati Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan, kami tahu kami butuh firman Tuhan. Seringkali kami hidup bukan dengan firman-Mu, kami hidup dengan apa yang menjadi pengertian kami. Karena itu kami butuh firman Tuhan yang menuntun kami, yang mengarahkan kami, yang membimbing kami Tuhan. Tuhan tolong kami kalau firman-Mu mengajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang lebih dalam, dan kami boleh semakin akrab dengan Tuhan. Tuhan Roh Kudus tolong setiap kami, setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan Bapa tidak kembali dengan sia-sia. Bagaimanapun sikap hati kami mendengarkannya, tapi berbicaralah dalam kehidupan kami, berbicaralah pada saat kami duduk berjalan dalam seluruh aktivitas kami. Dengungkanlah kebenaran firman-Mu, ubahkanlah pola pikir kami Tuhan, sikap hati kami, seluruh totalitas hidup kami, ubahkanlah dari dalam. Kami memiliki kebenaran akan Engkau, akan iman yang benar, iman yang bukan cuma percaya, tapi hidup yang berjalan di dalam kebenaran-Mu, hidup yang mencerminkan karakter-karakternya ilahi. Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong kami. Tanpa kekuatan Roh-Mu kami tidak akan mampu Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa berkati setiap firman-Mu. Bahkan Engkau memberikan kesempatan di awal bulan, di bulan Juli ini ya Tuhan, untuk boleh datang membawa setiap persembahan kami di rumah-Mu. Baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan, maupun persembahan khusus Tuhan. Itu adalah benih bagi rumah-Mu, bagi kami Tuhan, untuk ada persediaan di rumah-Mu untuk kami. Pada saat kami membutuhkannya, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Sadarkan akan kebenaran firman-Mu bagi kami, sehingga kami benar-benar mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh, di mana tidak ada belalang pelahap, tidak ada belalang pengering yang menggerogoti berkat Tuhan, tapi yang ada adalah berkat yang dicurahkan, yang terus melimpah-limpah, yang dipadatkan, yang digoncangkan Tuhan, yang benar-benar datang daripada Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam seluruh aktivitas yang kami lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan, karena kami memiliki cara pandang yang benar akan kebenaran, cara pandang yang benar tentang iman yang semakin dalam Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan, kami akan mengalami kelimpahan, kami akan mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami tidak meminta-minta roti, tapi kami memberikan roti ya Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, sadarkan kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan menjadi penipu, tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang benar-benar menghidupi firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Tuhan tolong kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berbagai alasan sering kami lakukan Tuhan, tapi Bapa, Engkau yang menilik hati kami, Engkau yang jauh lebih dalam menilik kedalaman hati kami. Sikap hati kami lah yang Kau pandang, sikap hati kami benar, Engkau akan memberkatinya ya Tuhan. Kami mau memiliki sikap hati yang benar di dalam kami memberikan persembahan, bahkan mengembalikan milik-Mu ya Tuhan. Dan kami akan mengecap semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu dan menantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Engkau hindarkan, sehingga tidak ada berkat Tuhan yang digerogoti untuk penyakit, untuk hal-hal yang bukan daripada Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap persembahan kami. Dan pada siang hari ini kami bersepakat, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Kiming yang saat ini terbaring di rumah ya Tuhan. Engkau tahu, Engkau sudah memberikan usia yang begitu panjang Tuhan bagi hidupnya, tapi tidak ada usia yang lebih Tuhan di dalam Engkau. Kami selalu meminta lebih dan lebih lagi umur panjang ya Tuhan.
Karena hidup itu lebih penting Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan Pak Kiming. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang melakukan seperti apa yang Tuhan mau, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, jamah Pak Kiming, jamah seluruh keluarga besarnya, ya Tuhan. Kami percaya Pak Kiming aman di dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Dan Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang memberikan kesembuhan atas kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap kami juga ya Tuhan yang ada hari ini, yang datang dengan berbagai pergumulan, persoalan, sakit, penyakit. Bapak hampirilah, temuilah dan jamahlah Tuhan, sehingga kami mengalami Engkau dan mengalami kemenangan, kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk awal bulan yang baik di minggu yang pertama ini. Kami bersyukur kami dapat beribadah. Saatnya kami akan pulang, Tuhan, melindungi dan menjaga kami, menjauhkan kami dari semua mara yang kecelakaan yang lancar. Engkau membuat kami aman dalam perlindungan. Sepanjang satu minggu ke depan, Engkau Tuhan mengangkat kami dengan tangan kanan dan membawa kami untuk mengalami kemenangan demi kemuliaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan matanya pulang Pak, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya dan terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.